saya sudah pilih dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita buka secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan baca buat saudara dan saudara menyimak kebenaran firman Tuhan di Alkitab saudara masing-masing. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti dalam api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka bermula mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem setiap orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa yang bawa golongan ini. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu murid-murid Yesus, mereka berkumpul di Yerusalem karena janji Tuhan Yesus untuk hari Pentakosta, hari di mana mereka secara tradisi Yahudi di bulan itu mereka mengadakan hari Paskah dan semua orang itu mereka ada di Yerusalem untuk merayakan yaitu hari di mana kalau kita lihat di Perjanjian Lama ketika hari panen telah tiba itu semua orang itu berkumpul di Yerusalem dan di situ juga bertepatan dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan mempergunakan waktu itu untuk memberikan setiap orang percaya, setiap orang pada saat itu untuk menerima Roh itu. Nah, dan di siang hari ini kita akan belajar tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita bicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita akan melihat dari mana bermula. Jadi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak akan bisa terlepas dari keadaan kita yang berdosa. Jadi tidak mungkin sesuatu dalam setiap kehidupan kita, tidak mungkin sesuatu dalam setiap kehidupan kita yang tidak dibentuk Tuhan. Itu Tuhan kerjakan. Jadi saya ulangi, tidak mungkin dalam setiap kehidupan kita orang percaya yang tidak dibentuk Tuhan, yang tidak dibentuk Tuhan, yang Tuhan kerjakan. Tidak mungkin. Jadi sesuatu yang Tuhan bentuk akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita melihat di sini bahwa pada waktu murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem di satu tempat di rumah itu, mereka menantikan setiap janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat banyak karya-karya yang Tuhan kerjakan di sana. Di ayat yang keempat di situ katakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara, ketika saudara lihat di sana, saudara di ayatnya yang ke-9, di situ dia katakan bahwa kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan orang-orang ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di luar dari orang Yahudi, mereka bisa mengerti akan khotbah Petrus. Petrus menjelaskan, Petrus berkhotbah sesuai dengan karya Roh Kudus di sana. Roh Kudus pimpin dia untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin di sana. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang-orang Mesopotamia, orang Partia, orang Media mengerti akan khotbah Petrus, akan khotbah Rasul Petrus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika saya dan saudara mengalami setiap curahan Roh Kudus, jadi Roh Kudus ini jangan sampai kita artikan sebagai hanya manifestasi, jangan sampai kita artikan sebagai hanya kuasa, tetapi Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan. Jadi
Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara melihat di sini, ya, saya melihat bahwa ketika dari pasalnya yang kedua di sini, ketika khotbah Petrus 3.000 orang bertobat, ya, ada karya Roh Kudus yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya pada saat itu. Yang pertama saya melihat di sini, ya, ketika saya mempelajari di Kisah Para Rasul di sini, saya dapati bahwa ketika Roh Kudus dipenuhi, ya, yang pertama karya Roh Kudus, yang pertama dalam setiap orang percaya, dalam setiap orang-orang pada saat itu yang percaya akan karya itu, dia bekerja yang pertama, ya, dia membebaskan orang yang terikat dengan dosa. Jadi karya Roh Kudus dalam setiap orang ketika dia percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga, dia akan membebaskan mereka dari ikatan dosa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang ikatan dosa, ini bicara tentang satu lingkaran yang tidak bisa kita keluar. Yang bisa mengeluarkan kita dari keadaan itu hanya Roh Kudus. Dan bagaimana kita bisa keluar dari ikatan itu? Dan bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Kita harus berserah kepada Dia. Tidak mungkin sesuatu yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan, ya, kita meminta pertolongan. Jadi pertolongan itu kita butuhkan karena kita tidak mampu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan rasul-rasul Tuhan pada saat itu. Sama halnya dengan orang-orang percaya pada saat itu. Mereka tahu mereka tidak mampu untuk mengerjakan visi ini. Mereka harus butuh Roh Kudus. Tidak mungkin ketika mereka mampu untuk mengerjakan, mereka harus membutuhkan pribadi yang lain. Tidak mungkin saya bisa mengerjakan sesuatu, saya harus butuh pertolongan dari orang lain. Karena kita tidak mampu, kita harus butuh pribadi, kita harus butuh oknum yang kedua, kita harus butuh pertolongan orang lain. Karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara akan melihat di sini bahwa ketika Roh Kudus bekerja, karya Roh Kudus itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan dibebaskan dari ikatan dosa. Karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikatan dosa tidak akan bisa terlepas dalam kehidupan kita. Lingkaran itu tidak akan bisa terbongkar dalam kehidupan kita ketika kita tidak berserah kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara merasa mampu untuk mengerjakan, saya dan saudara akan terus jatuh di dalamnya. Karena saya dan saudara tidak punya kekuatan, saya dan saudara tidak punya kemampuan untuk terlepas dari ikatan itu. Kita hanya butuh tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, saya melihat di sini bahwa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, 3.000 orang bertobat dengan khotbah Petrus pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Ya, karya Roh Kudus yang kedua, saya melihat di situ, saya simpulkan bahwa Roh Kudus akan menguduskan orang yang percaya. Jadi kata menguduskan di sini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu kita dipisahkan. Jadi saya dan saudara, kenapa uang kita, ya, kita katakan kudus? Karena kita mengkhususkan kepada Tuhan. Jadi sesuatu yang kita khususkan kepada Tuhan akan kudus. Sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan akan kudus. Saya dan saudara, ketika uang saya dan saudara tidak kepada Tuhan, ketika kehidupan saya dan saudara tidak kepada Tuhan, maka kehidupan saya dan saudara tidak akan kudus. Sama seperti ruangan ini, saya dan saudara, ya, berada di tempat ini dikondisikan karena ada ibadah, karena ruangan ini kita peruntukkan untuk Tuhan. Itulah kata kudus. Kados itu kita dikhususkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kudus bekerja dan karya itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, saya dan saudara akan dikhususkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik ketika saya dan saudara, ya, melihat bahwa karya Roh Kudus tidak berhenti hanya untuk membebaskan kita dari ikatan dosa, tapi Dia mengkhususkan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Yang ketiga, saudara terkasih dalam
pola pikir saya dan saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi setiap cara hidup saya dan saudara, disitulah kita akan temukan metanoia, perubahan pikiran itu. Bukan perubahan misalnya saya malas, saya rajin. Bukan hanya sekedar situ. Itu hanya hukum moral yang diterapkan untuk orang-orang bijak. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada itu, ketika Roh Kudus memenuhi orang yang percaya kepada Dia, ya, kita akan berbalik dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Petrus, ya, pola pikirnya hanya untuk mendapatkan, pola pikirnya hanya untuk mencari, ya, hal-hal yang sementara. Ketika dia mengikuti Yesus, ketika dia memberikan hidupnya kepada Yesus, ya, pola pikirnya diubahkan. Saya percaya pada saat Rasul Petrus memberikan hidupnya kepada Yesus, mengikuti sepenuhnya, seketika itu kehidupannya berubah. Walaupun kita melihat, ya, bahwa dia menyangkal Yesus, dia mendustai, tetapi saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja bukan pada saat pasal 2 di Kisah Para Rasul, tapi pada saat, ya, Rasul Petrus mengikuti Yesus seketika dan kehidupannya dipenuhi secara keseluruhan. Pola pikirnya diubahkan. Jadi ketika pola pikirnya diubahkan, disitulah kita menemukan bahwa kehidupan Rasul Petrus, kehidupan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sudahkah saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudahkah saya dan saudara dipenuhi dengan karya-karyanya? Sudahkah saya dan saudara menerima setiap karya penebusan itu? Ketika saya dan saudara dipenuhi, ketika saya dan saudara diisi untuk Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi Roh Kudus jangan kita artikan hanya sebagai kuasa, tapi dia adalah pribadi yang akan memimpin saya dan saudara, yang akan menuntun pola pikir saya dan saudara, yang akan membimbing saya dan saudara untuk menuju kemuliaan yang besar. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, ya, ketika kita melihat satu pasal ini, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua sampai habis di ayatnya yang ke-47, kita akan menemukan banyak hal yang saya dan saudara akan lihat bahwa karya Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan saya dan saudara itu membuahkan. Yang keempat, kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi kebenaran di sini bukan kebenaran yang kita punya. Kebenaran di sini bukan kebenaran yang orang lain tunjukkan. Kalau kebenaran yang kita artikan hanya fakta, kalau kebenaran yang kita artikan hanya kenyataan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kenyataan berkata saya dan saudara tidak bisa sembuh dari penyakit, saya dan saudara akan melemah. Tetapi ketika kita melihat kebenaran yang daripada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu adalah kebenaran yang sesungguhnya dan tidak bisa dibantah oleh fakta bahwa saya dan saudara divonis tidak akan sembuh. Ketika kebenaran katakan bahwa perkara-perkara yang ajaib Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, itulah adalah kebenaran yang sesungguhnya. Tidak akan bisa dibantahkan karena saya dan saudara tidak mampu untuk melihat setiap perkara-perkara yang besar. Tetapi saya dan saudara akan melihat ketika kebenaran itu bekerja, ketika kebenaran itu menuntun seluruh kehidupan saya dan saudara di dalam satu kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan. Kebenaran yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan, dan kita akan temukan kebenaran itu di Alkitab. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali fakta, kenyataan yang berbalik terbalik dengan kebenaran yang tercatat dalam Alkitab. Ketika kebenaran yang tercatat dalam Alkitab kita tidak hidupi, hanya akan sekedar berupa kata-kata mati, hanya berupa kata-kata
Percuma saya dan saudara ya membaca firman, percuma saya dan saudara melihat kebenaran yang tercatat dalam Alkitab ketika saya dan saudara tidak melihat pribadi yang ada dalam setiap saya, kehidupan saya dan saudara. Itulah pimpinan Roh Kudus, itulah karya Roh Kudus untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kenyataan ketika kita akan bertaruhkan, kita akan lawankan dengan kebenaran, disitulah kita akan temukan iman. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima dan yang terakhir, saudara, karya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat di situ bahwa yang kelima, ia menguatkan untuk saya dan saudara. Saya pernah khotbah, saya pernah gali tentang arti penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Parakletos. Di situ kita akan menemukan dia membela. Karena kenapa karya itu ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia menguatkan saya dan saudara. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu untuk mengerjakan sendiri. Kita tidak mampu untuk melawan sendiri. Kita tidak mampu berdiri sendiri tanpa penguatan daripada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap ketika saya dan saudara pulang, saya dan saudara melihat lagi ya Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang perjalanan kehidupan orang percaya di Kisah Para Rasul itu. Tetapi saya mau membagikan poin-poin di sini yang saya dapatkan, bahwa yang kelima, ya, ketika karya Roh Kudus ya, bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kelima, yang terakhir, dia menguatkan saya dan saudara. Karena dia tahu saya dan saudara tidak mampu untuk melihat setiap kehidupan yang besar itu. Karena saya dan saudara tidak mampu untuk berjalan dalam setiap lintasan kehidupan yang tidak jelas. Ketika saya dan saudara tidak memberikan